Montessori itu apa sih? Hmm. Montessori itu kan metode belajar yang menitik beratkan pada experience, Hmm. terutama buat anak-anak yang di bawah usia 9 tahun. Kebetulan guys, anak kita ini kan juga masuk kelas Montessori ya. Kebanyakan orang dewasa itu nggak percaya sama anak-anak. Di Hmm. Indonesia tuh kadang mandiri itu nggak dianggap. Halo teman-teman semua, ini adalah konten dari kami, suami istri ini, Belinda dan Chandra. Jadi konten ini kita akan ngomong-ngomong soal pendidikan dan juga Montessori. Ya. Montessori lebih banyak kan dibahas oleh Belinda karena dia punya berbagai pengalaman mengajar yang panjang dan juga punya background psikologi UGM ya. Ya, Satu satunya. itu, dan saya juga akan nambahi soal pendidikan gitu, terutama di seni, kreativitas dan menciptakan karya gitu. Karena saya seorang pembuat film dan pembuat video, Ya. gitu. Jadi eh, di kedepannya kita akan membuat berbagai macam seri video tentang pendidikan, tentang tantrum mungkin, tentang Montessori, pendidikan di Indonesia gitu. Oke, di episode pertama ini, Perdana ya ini. perdana, maaf, kita bilangnya papa mama aja lah ya. Kan suami istri guys, nggak apa-apa lah. Kita akan bahas tentang Montessori. Oke. Karena kamu kan guru Montessori di TK cukup lama gitu. Pertanyaan pertamaku adalah, kenapa Montessori cocok diterapkan di Indonesia? Apa jawabannya? Oke. Pertama tuh kayak harus tahu dulu nggak sih sebenarnya Montessori itu apa? Apa? Kayaknya tuh di Indonesia tuh lagi famous banget Montessori, Montessori, Montessori gitu kan ya. Tapi mungkin kita perlu tahu Montessori itu sebenarnya adalah metode pembelajaran ya. Dia bukan kurikulum khusus, tidak punya ibaratnya kalau bikin sekolah Montessori itu sebenarnya nggak perlu ada standar dari Montessori mana gitu tuh nggak ada. Jadi semua sekolah, semua orang itu sebenarnya bisa menggunakan label Montessori gitu. Terus Montessori itu apa sih? Montessori itu kan metode belajar yang menitik beratkan pada experience, terutama buat anak-anak yang di bawah usia 9 tahun. Jadi kita percaya kalau misalnya anak-anak itu harus belajar melalui pengalaman yang konkret gitu sebabnya. Makanya kenapa orang itu kayak taunya Montessori itu pasti related sama sekolah yang cuma main-main doang. Padahal ya nggak main-main gitu. Artinya permainan yang ada di dalamnya, segala alat yang ada di dalamnya itu emang ditujukan untuk membentuk pola pikirnya anak gitu, membentuk kemandirian anak gitu ya. Kenapa sih di Indonesia itu menurut saya cocok banget, menurut kita ya cocok banget untuk pakai Montessori. Montessori itu udah dari zaman, ibaratnya teorinya tuh keluar dari pas Perang Dunia lah. Dia seangkatan sama Freud gitu ya. Dimana dulu Montessori itu merasa ketika semua ilmuwan itu fokus untuk mempertahankan kemanusiaan itu dengan cari obat-obatan, karena dulu kan banyak wabah dan lain-lain gitu. Terus fokusnya teori perkembangan kebanyakan berkaitan sama orang dewasa gitu. Nah, Montessori melihat bahwa sebenarnya untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia itu adalah dari kecil, yaitu dengan pendidikan itu sendiri gitu. Dan ternyata masalah yang dihadapi dia dulu sampai sekarang kayaknya masih sama nggak sih? Coba deh, masalah di Indonesia apa aja coba? Kemiskinan gitu, kemiskinan ya, kebodohan gitu, anti vaksin gitu, ya macam-macam lah gitu. Nah itu makanya kenapa menurut kita sih cocok banget ya pakai Montessori di Indonesia, karena memang basicnya permasalahan yang dihadapin dulu sama sekarang itu sama-sama aja gitu. Perang masih ada toh nyatanya, perang masih ada, kelaparan juga masih ada, kemiskinan masih ada, dan metodenya itu memang keluar pada saat itu gitu. Kalau secara filosofi gitu, sebenarnya Montessori itu apa filosofinya gitu? Filosofinya Montessori itu sebenarnya banyak sih ya. Satu, kita percaya kalau anak-anak usia dini itu ada absorbent mind. Jadi mereka benar-benar absorb apapun tanpa judgmental gitu. Terus kita juga percaya sama anak-anak. Jadi orang dewasa itu kan kalau sekarang ya kayak kebanyakan orang dewasa itu nggak percaya sama anak-anak. Pegang piring aja udah takut jatuh. Anak pegang piring nggak boleh, takut pecah. Terus misalnya anak main tanah nggak boleh, takut kotor. Itu kan bentuk ketidakpercayaan ya sebenarnya. Tapi di Montessori itu kita diajar untuk
follow the child, kita Hmm. ngikutin kebutuhannya anak, kemauannya anak gitu ya. Gitu sih. Karena itu bagian dari belajar juga ya, Bagian dari belajar. Terus satu lagi juga di Montessori tuh kita nggak mempersiapkan anak cuma untuk 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau pas SD, enggak. Kita benar-benar nyiapin anak itu sebenarnya untuk 20 tahun ke depan, ketika dia memang sudah jadi manusia seutuhnya, ibaratnya manusia dewasa gitu. Makanya kenapa ada beberapa sekolah Montessori yang mereka menerapkan mixed age class, kelasnya gabung. Tujuannya apa sih? Tujuannya simple, kita cuma pengen bentuk society mini di dalam kelas gitu ya, nggak cuman yang seumurannya doang. Karena memang di dunia nyata kita juga bergaulnya juga nggak cuma sama seumuran gitu. Ada semacam memang manusia itu dilatih dari dini ya gitu. Dari dini, dari kecil. Dibiasakan, dilatih dari kecil gitu-gitu. Oh gitu. Kalau freedom with limit itu tuh apa? Freedom with limit itu dia kayak kita kasih kebebasan sama anak untuk bisa menentukan pilihannya sendiri. Cuman limitnya tuh apa? Limitnya tuh sebenarnya konsekuensi yang dihadapin anak kok. Kalau misalnya anak itu boleh nih cuci piring, konsekuensinya apa? Kalau dia pegangnya nggak bener kan pasti piringnya pecah, itu limitnya gitu. Atau misalnya dia boleh kok lari-lari, ya monggo aja lari-lari, tapi kan punya konsekuensi ketika di tempat ramai lari-lari apa yang terjadi? Kamu bisa nabrak orang, kamu bisa melukai dirimu sendiri, itu limitnya di situ. Oke, ya. Terus aku pernah lihat nih masuk ke sekolah Montessori itu. Di sana ada banyak berbagai aparatus gitu. Ya, material. Kalau zaman kita TK kita dulu kayak nggak ada ya. Aparatus kita dari kecil tuh ini nggak sih? Kertas, pensil. Ya gitu, atau tanah gitu-gitu. Apa gitu. Tapi kalau di Montessori ada benda-benda yang spesifik mungkin di kelas-kelas gitu. Nah, aparatus itu pertanyaan adalah seberapa penting aparatus itu. Jadi yang kedua, secara gambaran umum tuh mekanismenya gimana anak-anak ini belajar melalui aparatus gitu. Oke. Montessori itu aparatusnya dia konkret. Artinya tujuannya memang untuk membangun pola pikir yang konkret sebelum anak masuk ke abstrak. Jadi misalnya kalau kita dulu di zaman TK, kita itu cuma belajar hitung-hitungan pakai jari yang terbatas cuma 10, di Montessori kita sediakan bendanya, ibaratnya begitu. Terus memang material di dalam kelas itu disusun sesuai dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Tujuannya sama, membentuk pola pikir anak, bahwa kita nggak bisa jump ke yang langsung sulit. Mau nggak mau kamu harus belajar dulu dari yang basic, baru akhirnya sampai ke advance begitu. Penting atau enggaknya material Montessori tergantung dana. Ya. Jadi memang bisa ini ya, kayak di custom gitu ya? Bisa aja selama step by stepnya sesuai gitu ya. Artinya ya tadi kan sebenarnya semua orang bisa sih bermontessori. Kalau di Montessori ini kita belajar panjang pendek, itu ada nama materialnya, namanya long rod gitu ya. Dia susunan kayu panjang dari 10 cm sampai 100 cm. Dibuat bertahap, perbandingan 10 cm 10 cm kacaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak punya dan harus belinya kan mahal ya material Montessori, ya pakai itu ranting pohon juga nggak masalah, sama aja gitu. Artinya bisa membantu menjelaskan juga bahwa kalau panjang itu segini loh, kamu megangnya harus sebesar ini, tapi kalau yang pendek itu cuma segini. Jadi secara sensori dia ngerasain tuh dari pegangan, dari visual gitu, dia mendapatkan konsep secara konkret. Itu di umur berapa itu dipakainya untuk anak? Soal panjang material Montessori ya sesiapnya anak kok. Gitu. Nggak ada exact umur ya, tapi sesiapnya anak aja. Pinter-pinternya orang dewasanya bisa tahu anaknya udah harus masuk situ apa enggak. Ya kebetulan guys, anak kita ini kan juga masuk sekolah Montessori ya. Jadi kalau yang saya lihat sebagai orang luar ya, dan sebagai orang tua ya, memang kalau pakai metode Montessori itu semacam dia memaksimalkan anak gitu. Ya tidak dibatasinya hanya pada konsekuensi tadi ya kan. Sehingga apapun yang anak suka, apapun yang anak mau lakukan gitu bisa terus dioptimalkan gitu ya. Melalui aparatus, melalui main bareng gitu. Ketika sekolah itu bukan hanya sekedar bahwa dia duduk di kelas mendengarkan, tapi juga eksplorasi, juga sensori gitu. Kotor-kotoran bahkan gitu. Sebenarnya kayak kan banyak tuh orang tua yang belajar Montessori di rumah ya.
everyday life itu sebenarnya part of Montessori, karena kalau di kelas itu kita punya practical life gitu ya. Practical life itu adalah kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari itu apa sih? Tuang-tuang, sendok-sendok, terus nyuci piring, nyapu, ngepel, ngelap meja, ngelap kaca, cuci baju, cuci kain, apapun itu, terus juga jemur, itu tuh sebenarnya practical life. Itu bisa banget dilakuin di rumah. Tapi one thing first, filosofi harus dapat bahwa kita itu nggak boleh koreksi anak. Jadi konsepnya adalah nggak apa-apa dia salah, karena sebenarnya anak itu punya autokoreksi. Tanpa perlu kita secara verbal bilang, kamu harusnya cuci bajunya nggak kayak gitu, nanti basah semua ya. Nggak apa-apa kan kalau dia basah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kan gitu. Nah itu sebenarnya bisa banget dilakuin di rumah, bukan perkara kegiatannya apa, tapi bagaimana si mama atau papahnya tuh bisa mengungkap itu sih. Berarti kalau dari parents mungkin yang akan menerapkan Montessori di rumah gitu, apa yang kira-kira mesti disiapkan gitu? Mental. Mental. Karena pengalamanku waktu awal-awal jadi guru Montessori, ketika anak salah itu selalu pengen ngebetulin gitu loh. Tapi kan nggak boleh, kita bener-bener nggak boleh. Kita nggak boleh bilang kamu salah gitu ya. Kamu harusnya megangnya gini tuh nggak boleh. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kita boleh nunjukin mana yang bener tanpa perlu bilang ke dia kayak kamu salah gini loh, yang bener tuh nggak. Jadi misalnya dia salah, kita let it gitu. Karena dia punya konsekuensi ya. Biasanya nih misalnya nuang air itu kan harus pakai 2 tangan tuh. Pakai 2 tangan, terus si anak ini cuma pakai 1 tangan gitu, terus dia menumpahkanlah air itu gitu. Dan di situ kita nggak boleh kayak kamu harusnya pakai 2 tangan nih, Miss kasih contoh, tuh nggak boleh. Jadi biarin dia ngelap dulu, terus besok ditanya ini mau lagi nggak, kalau mau lagi Miss boleh nggak bukan ngasih tahu ya, kayak nunjukin kamu dulu gitu. Nanti kita nunjukin pelan-pelan. Kalau dia masih belum dapat konsepnya lagi ya nggak apa-apa. Jadi itu bener-bener agak susah ya, karena kita terbiasa di lingkungan yang selalu dikoreksi, nggak boleh salah gitu ya. Kesalahan numpahin air aja tuh bisa jadi salah banget, bisa bikin orang tua kesel. Kalau zaman dulu pakai ini ya. Padahal anaknya lagi latihan, terus salah, terus keburu dimarahin. Akhirnya dia nggak jadi mastering gitu ya. Jadinya dia udah terlanjur tidak percaya diri. Itu sih kalau jadi orang tua di rumah. Ya. Kalau menurutmu apa efek jangka panjang dari Montessori ketika anak itu sudah dewasa? Apa yang paling berguna dari Montessori terhadap anaknya gitu? Oke. Montessori itu kan secara teori dia tuh menitik beratkan pada kemandirian. Jadi dimulai dari kemandirian fisik, kemandirian mental, kemandirian sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya anak Montessori mostly pasti mandiri. Tapi ini fake aja ya, di Indonesia tuh kadang mandiri itu nggak dianggap. Kemandirian itu bukan sesuatu yang perlu diapresiasi atau perlu dihargai, sehingga kadang dianggap anak mandiri itu ya nanti juga bisa kok. Padahal mandiri itu bukan perkara sekedar dia bisa hidup sendiri, dia bisa ibaratnya cari uang sendiri, dia bisa ngatur keuangan, nggak cuma itu. Mandiri itu ngebentuk mental. Anak yang biasa mandiri dari kecil itu biasanya mentalnya bagus. Dia akan selalu berani mencoba. Dia berani mencoba, dia nggak takut salah, dia nggak takut kalah gitu. Buat dia itu adalah proses gitu ya. Dan otomatis di situasi dewasa nanti, situasi apapun, anak-anak ini dia bisa survive secara mental. Kan sekarang kan banyak tuh anak-anak yang katanya kesehatan mentalnya nggak baik, masuk dunia kerja kesehatan mentalnya drop gitu. Dan menurutku bukan hanya soal mental, tapi mungkin juga soal intelektual ya, karena akhirnya dia ketika banyak bertanya, mau belajar kan, jadi dia semangat belajar, berdaya terhadap pikirannya gitu-gitu. Termasuk mungkin mandiri secara spiritual karena dia punya banyak mengekspor alam semesta gitu lah. Gitu mengeksplorasi. Gitu ya. Wow, menarik guys. Yang ini baru awalnya guys. Jadi kedepannya kita akan ngomongin banyak soal Montessori dan juga pendidikan secara umum gitu. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, ada Instagram kita di bawah. Bisa mungkin DM atau komentar gitu. Oke, video awal ini sampai sini dulu. Sampai sini aja. Sampai di sini dulu.
Gitu. Nanti mungkin di lain waktu kita bahas bahasa dari Montessori tapi lebih spesifik ke topik tertentu gitu, Mas. Ya, Gitu. bisa. Ini kita ngomongin filosofi dan hal umumnya dulu. Oke? Ya. Thank you guys. Dadah.